ada sambal tahu, pakai teri, pakai pete. Pas banget ya lu datang sini ada sambal teri ya. Terus ada apa ini? Ini ada opor. Terus ini ada? Ini ada Soto ayam. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh. Enak banget. Enak banget ya. Assalamualaikum. Hai guys. Ini hao teh hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau makan masakan Oma. Omanya Kailan sudah ada di sini ya, di depan sini. Betul. Masakannya apa aja ibu? Ini belum di-record. Udah. Oh, udah. Jelasin di depan sini ada Jadi apa di aja depan Ibu? ini ada soto ayam. Soto ayam guys. Ya, soto ayam. Harus di B-roll sih. Ini, Where is your phone? Ini ada sambal tahu, pakai teri, pakai pete. Pas banget ya lu datang Iya, sini ada sumpah sambal gue teri seneng ya. Terus ada apa ini? Ini ada opor. Terus ini ada? Ini ada Soto ayam. Amazing. aku ngambil si ini dulu ya. Aku juga, aku galau deh pakai apa sumpah, kayak semuanya deh. Semuanya gua. dimasukin. Sumpah, dan buka sambal dulu ya. Pakai tahu, pakai tempe lagi, pakai apa? Pakai pete. Beuh. Dah. Mantap kol. Gue baru pertama kali ini makan soto pakai tahu balado dan pete dan lain-lain. Emang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh. Enak banget. Gue yang berdua deh. Oke, ini aku taruh bawah dulu ya guys, biar kelihatan. Biasanya Ya. makan si soto kuning ini tuh gue pakai bihun, pakai kebayang nggak? Kebayang. Nah, cuma berhubung karena di rumah saya tidak ada, ya udah. Oh iya, I see. Nggak apa-apa, kan normal. Kita cobain dulu ya, nasi pakai kuah sotonya. Enak banget ya. Kok bisa ya? Ibu-ibu tuh masak soto nggak pakai berantakan. Hari, Gua tuh udah HP gua tutor. hari sama. Tapi gue kalau masak pun gue pasti berantakan sih. Gua juga. Terus ini ya, beli sotonya 25.000, kalau masak sendiri 300.000. Betul. Masak sendiri mahal, harganya. Ayam apa ya, boiler? Karena semua bumbunya nggak punya. Iya, benar. Kayak sama lebaran ya guys ya. Coba kalian komen di rumah kalian lebaran masak apa? Kayak di rumah gue sekarang lebaran gak heboh dah. Gua yang nggak pernah skip adalah opor putih. Kayak gini. Jadi di rumah lu pasti selalu ada ya? Sama kentang, pasti kentang balado. Iya. Aduh enak banget sotonya. Lu nggak pakai sambal naknan ya? Beh, Belum, lupa gue. enak banget. Wow, the best banget. Yang paling the best adalah masakan padang nyokap lu. Yang ini ya? Enak banget, iya. Aku mau nambah. Gila, jadi keluar banget rasa ininya gara-gara pakai naknan. Pedasnya ya? Heeh. Gokil dah naknan tuh. Kalian lebaran pada kemana guys? Pasti pada ini ya, apa namanya, menjamu keluarga atau kalian yang datang ke rumah keluarga. Keluarga lu pernah open house nggak? Pernah? Waktu gue di sini. Waktu lu di sini. Waktu gue lebaran di sini. Sampai lebaran di Padang juga deh. Soalnya bokap gue Kan temennya banyak tuh. pertama itu, terus bokap gue tuh ponakannya banyak, paham nggak? Paham. Jadi mereka tuh pada ke rumah tuh bawa kue gitu loh, kebayang nggak bawa bolu. Paham. Anaknya keluarga banyak gitu. Bokap gue kan laki sendiri ya. Jadi bahasanya nyalang ke mama gitu loh. Nah, selain itu ya teman-teman bapak gue yang datang banyak banget. Kalau dulu gue waktu bokap gue masih kerja masih open house. Tapi setelah Karyawan-karyawan ya? ya setelah udah nggak kerja kan jadi ke rumah saudara aja gue. Pokoknya kalau udah lebaran tuh guys, gue kenyang banget sumpah. Makanya nggak berhenti juga. Karena kalau misalkan kita ke rumah orang terus disuguhin makanan gak enak itu kalau nggak makan kan. Ya. At least lo harus makan dikit lah. Belum lagi suguhin sirup apa. Pada Aku mau nambah guys. kamu nambah silakan.
Aku mau ceker guys. Karena ini sotonya ada ceker. Udah. Padahal mamaku juga mau masak ini tapi takut nggak ada yang makan. Masak apa? Terus oma yang Oh, masak soto. ini makanan favoritku. Oh iya. Oh iya nah. Alfred juga tau suka soto. Oh iya. Ya. Enak banget. Enak banget, gue sampai udah enak pedes, panas, Parah. Parah. Lidah gue udah panas coy. Ada update dari Vivi guys. Beliau tahun ini tidak road trip. Iya, aku kan tahun ini udah roti. Setelah dipikir-pikir sepertinya naik pesawat aja, Iya. tapi libur kita jadi lebih cepat. Tanggal 11 dia sudah berangkat ke Padang. Dapat tiket harga berapa Bu? Aku dapat tiket harga 1,6 Per orang. per orang. Terus? 1,6. Terus gue berangkat bertiga kan guys. Ya. Aku, Kyle, sama Oma. Nah, katanya kan udah di Padang. Iya. Jadi itu gue dapet tiket tanggal 11 segitu tuh itu udah paling termurah. Paham. Sisanya tuh udah gila-gilaan banget. Berapa? Udah 2,5. Terus udah ada yang Pepe itu Pak. iya, terus udah ada yang kayak 3 juta, 4 juta. Tapi itu kita harus ke Malaysia dulu atau Singapura dulu. Iya. Transit. Kok bisa gitu ya? Jadi kayak misalkan pesawat, nanti pesawatnya AirAsia ntar pakai Transnusa gitu-gitu loh. Iya, kok bisa gitu ya? Gue juga nggak ngerti kenapa ya. Apa karena udah sold out, jadi akhirnya lu bisa nih ke Padang, tapi yang masih ada tempat duduknya dari Malaysia. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh, yang ngatur bukan maskapainya, tapi ke aplikasinya menurut gue. Ngerti nggak? Ngerti. Oh, paham. Jadi nggak tahu ini benar apa nggak. Jadi sih aplikasi beli tiket ini seperti Google Maps gitu loh. Paham. Kayak lu mau ke Padang nih, oke lu bisa nih, tapi lu lewat Malaysia dulu karena kalau langsung ke Padang udah nggak bisa nih, udah macet banget nih, Paham, udah nggak bisa paham. masuk lagi lu. Paham. Mungkin nggak sih? Mungkin. Mungkin. Adanya bisnis. Makin gila. Bisnis doang. Makin gila kan gue per 3 20 juta. Berangkat doang. Gue ngecek jadinya. Coba berangkat doang. 7 juta. Berapa jam doang padahal ya? Kagak nyampe 2 jam nah. Mending kalau 10 jam gitu kan gue menikmati bisnis kelasnya. Terus pulang rencana tanggal berapa, Bu? Pulang paling gue sih udah bilang ke Agung kayak akhir bulan. Jadi seminggu setelah Lebaran gue balik gitu. Pas harga tiket udah normal aja, maksudnya kayak Iya sih bener. Terus seminggu abis Lebaran juga. nikmat banget guys. Cekernya juga nikmat banget, Dut. Gokil. Tapi kalau lebaran kedua kalian makannya harus apa? Nggak harus apa-apa sih. Enggak. Enggak. Nah kan pokoknya harus makan bakso gitu. Oh enggak. Gue lebaran pertama kedua itu udah pasti gue makannya makanan lebaran. Ya. Ketiga gue baru yang kayak makan apa ya? Hah. Baru mikir gitu kayak enak nih. Tapi nggak ada yang keharusan kayak makan bakso, kecuali gue keluar negeri. Udah lama tuh. Makanan Indo. pertama yang pengen banget gue makan adalah nasi Padang pagi sore. Itu sampai langsung gue Itu kayak, yang terjadi ya? iya itu pasti, dan sampai Indo gue kalau bisa langsung gue langsung ke pagi sore. Paham. Tapi ya bener sih restoran sejauh ini ya yang gue cobain ya restoran yang mirip pagi sore, palingnya pagi sore. Iya. Pagi sore merah. Aku aja tuh waktu di Thailand kan lama guys. Itu gue nggak terlalu kangen pagi sore karena gue bawa nyokap gue. Oh, jadi lu dimasakin. Masih ada rasa masakan Indonesia tuh masih ada, jadi gue ngerasain gue masih makan makanan Indonesia. Paham. Tapi kalau misalnya contoh gue ke Thailand juga tapi nggak mau nyokap gue gitu kan. Kan gue pasti makan masakan Thailand ya. Iya. Jarang gue makan masakan Indo gitu. Walaupun dibilang mirip, tetap beda rasanya kan. Iya. Nah jadi itu bikin gue kangen banget sama masakan Indo. Makanya lo perhatiin deh, orang-orang yang pada kuliah di luar negeri apa segala macam di luar negeri, pulang-pulang mereka makan nasi Padang. Benar sih. Terus pas balik lagi bawa makanan masakan mamanya di apa namanya? Kayak di vakum gitu. Terus kayak apa namanya? Aku nggak tahu deh guys, kalau kalian kayak keluar negeri atau kemana yang apa yang kalian kangenin? Atau lu Dut, lu kan waktu itu ke Jepang. Apa yang lo kangenin dari Indo? Kurang lama ke Jepang ya? Kurang lama ke Jepangnya jadi nggak masih belum kangen ya? Iya, malah masih kayak pengen lama-lama di Jepang. Kalau gini, nah lu udah lama di Padang, tapi di kampungnya. Apa yang lo kangenin dari sini? Nggak ada lagi. Oh, gue paling kopi. Oh, itu benar. Karena itu gue. Itu benar. Itu di Jepang juga kita kangen kopi. Iya, kita Iya. soalnya nggak ada ngopi-ngopi yang bener-bener kayak Karena kopinya beda-beda ya. iya, dan yang paling mirip sama kopi yang sering kita minum itu ya di Thailand.
Iya, kalian. Sisanya udah pahit banget. Karena kita bukan pencinta kopi ya. Apa sih kita penikmat? Apa kita tuh apa sih? Nikmat. Penikmat kopi Penikmat itu ya? gula aren dah. Iya. Tapi pas kita kalau ngobain kok kita nggak kangen ya? Coba bentar tuh kurang lama. Oma enak banget, Oma masakannya Oma. Kita. Tadi gue mau ngomong apa sih? Gue Lupa lu Nggak tahu. tiba-tiba kita lu. Iya, belum apa. Saya belum ngomong juga. kan capek tau guys jadi orang berlupa. Jepang. Jepang apa Hong Kong? Hongkong. Oh, yang Terus gue bilang gue sakit kan gitu. Iya. Oh, setelah bulan Ramadan kemarin, gue kan jadi jarang ngopi. Ternyata gue udah nggak sedikit lo ngopi loh, paham nggak? Gue juga. Tahu gak sih? Ah. Sebenarnya kita ngopi tuh karena kita ketemu. Kayak mulut gatel aja pengen bilang ngopi kali ya gitu. Nah kan Ramadan kita juga ketemu. Tapi kan kita buka puasa langsung kayak kenyang, habis itu udah. Ya tapi memang bener Kak. Puasa kemarin aku juga gak ngopi tapi aku ngeteh. Karena keganti menurut gue kayak karena kalau misalnya kita syuting yang biasa tuh yang bukan bulan puasa kan sama-sama dari rumah kadang ada yang belum makan, ada yang udah makan, ada yang ngantuk ya pasti kamu mulut kayak gatel aja gitu ngomong kayak ngopi kali ya. Terus lewat kayak mau nitip gak? Nah, itu dia. Bener, tapi ternyata kita tuh sebenarnya bisa loh nggak minuman minum itu gitu. Bener. Kayak udah hampir sebulan kan? Oh iya. Iya. 16 hari ya? Ini hari berapa sih? Oh iya bener. Iya, tahu udah hari keberapa? Hari ke-17. Nikmat banget guys. Aku udah gak bisa lagi. Iya. Gak ada. Gak bisa lagi. Tapi sambil nengok, aku gak bisa lagi nengok. Gue kenyang banget. Gue kenyang banget guys. Gokil. Lu diet ya? Kagak. Nggak dia tapi kenyang aja. Sini hai, oh udah pakai meat. Tapi sambil makan kan kalau di sini harus sambil Harus makan. Iya aku aja makan. Mana makanan Kailan? Dinda udah bisa gini dong. Oh iya, mantap. Pamer terus dia bilang. Mantul, dia gitu. Demi apa mantul? Mantul. Dan ininya tuh, gue perhatiin ya, Bengkok. enggak, lurus banget. Jadi kayak kalau kita kan agak belok gini ya, dia tuh lurus Oh, banget, dia masih lurus gini. Karena Coba, kan jari, Coba Kai. kalau sekarang lagi gini kan dia. Kalau Dinda tuh ternyata kalau jarinya mungkin nggak tahu ya anak 2 tahun, nggak tahu ya. Tapi Oh jadi jari ininya dia tuh nggak gini. lurus, masih lurus gitu loh. Apa nggak tahu lah ya. Tapi gue ngeliat Dinda mantu tuh kayak Lurus bener-bener kayak banget. emoji. Iya. Itu kayak emoji. Nah ya kayak gitu nah. Mantul. Nggak bisa loh, nah gue lurus kayak gitu loh kok bisa nah? Ya tinggal dilurusin aja. Iya kalau biasanya mah aku bengkok. Kok kamu bisa lurus nah? Gini. Enggak. Gini. Gini. Ini lurus. Ini nggak? lurus nggak nih? Lurus tuh. Ini lurus nggak? Ih, gue nggak bisa lurus. Tangan lu nya bengkok. Iya. Oh, tuh kayak gini aja tuh lu diajarin tuh. Dinda kapan tes? Tes apa? Ya bukan Rockstar. Kayak minggu depan tes. Nggak tahu beda-beda kali. Dinda nggak belum. Oh belum ya? Belum. Soalnya udah masuk week berapa sih? 8 gitu kalau salah. Oh my god. Harusnya sama lah. Harusnya sama sih. Tapi nggak kok belum ada. Ini agak disingkirkan dulu aja ya. Jadi ada di kelas Sakai juga. Emang anaknya tuh nggak bawa apa-apa gitu loh. Kalau yang lain tuh kayak bawa krayon. Pasti dia Iya, juga iya. kan Kan krayon. emang itu yang dibawa tiap hari. Krayon, gunting. Gue lihat setiap udah selama kayak join 3 bulan Dia ini nggak bawa apa-apa. nggak pernah bawa apa-apa. Maksud gue kayak paham kan? Jadi anaknya jadi terbiasa minjem punya teman-temannya. Paham. Paham kan? Karena logikanya kalau lu bisa masukin Rockstar nggak mungkin. Iya, lu bayang 3 bulan lo join, kagak bawa apa-apa. Mungkin bawa si kertas yang itunya doang. Iya. Sedangkan kan setiap hari kayak Ada sus lagi dia, color, pakai sus. red color, Iya. atau black color gitu. Enggak, nah tiap hari dia minjem sama Kailan. Karena gua nggak tahu Kai yang mau minjemin, tapi pasti dia selalu minjem sama Kai. Emaknya juga, orang tuanya kurang aktif di dalam grup atau emang kayak grupnya di silent atau dia emang nggak join grup, ditambah lagi mbaknya juga nggak peduli. Paham. Karena susnya juga kan bisa ngomong. Iya, atau susnya juga ngerasa ya bisa minjeminnya sama temennya. Iya, karena itu tadi ya guys, kan anak kita bukan anak sus. Iya, benar. Sus cuma kerja doang kan. Jadi apapun gerak-gerik mbak gua yang gua ngerasa enggak, ya gua bang sekarang lebih tegas ke mbak gua. Jadi kesannya gua tuh galak, tapi gua tuh Enggak, itu gak galak. kayak emang supaya anak gua nggak mencontoh gitu loh. Paham, gua paham banget. Itu kan Misalnya gini,
misalnya gini, misalnya Dinda lagi main apa, terus mbak gue duduk, terus dia scroll TikTok apa segala macem. Terus gue bilang, mbak kalau lagi deket Dinda jangan main HP, nanti dia ngeliat ya apa yang di HP mbak, kan kita nggak tahu apa yang di scroll mbak gue. Ngerti kan maksud gue gitu. Terus kayak iya bu gitu. Terus habis itu misalnya dia apa, pokoknya bener-bener gue tuh perhatiin banget, karena anak-anak itu gila mesin kopi yang sangat cepet banget. Mengkopinya tuh kayak Benar, setuju. iya kan, nggak ke mbak gue doang, nggak ke mbak gue doang ya, gue tegas ke Dinda lebih tegas lagi gue. Bener-bener kayak Tegas lagi. enggak, gitu. Bener, setuju. Ya udah harus kerjasama antara gua, Sus, harus kerjasama karena kita bergantian nih gitu. Harus satu pola asuh, harus satu visi, satu misi lah istilahnya gitu kita dan Sus gitu. Gitu guys. Toh juga kan gue memperlakukan mbak gue ya apa ya, memanusiakan mbak gue lah gitu loh dari segi gaji dan lain-lain. Jadi maksud gue kayak, oh kita kerjasama ya. Kita tuh kan tidak melarang mereka untuk sosialisasi, untuk izin keluar, untuk main setiap minggu, kan kita tidak melarang. Tapi ya itu tadi harus lebih hati-hati aja gitu. Mama, Apa sayang? ini pakai kayu Ya kan? Krayon kayak minta Ya sama. makanya sebagai orang tua kita kan memberikan kepercayaan ke Sus ya untuk menggantikan kita sebentar. Krayon lah, apa sih? Spidol. Atau sementara waktu tuh kita digantikan karena kita nggak bisa gitu kan. Ya kita harus bener-bener perhatiin semua tingkah lakunya. Tingkah laku Susnya juga loh. Jangan asal percaya aja. Tuh kalau asal percaya kayak gue waktu kecil dulu, tiba-tiba diajakin nontonnya film gitu kan, aku cerita kan. Iya. Itu kan yang ngajakin ART gue. Emang orang tua gue menyangka kalau ART gue bakal kayak gitu? Enggak dong, pasti kan percaya nih ART gue sayang sama gue, nggak mungkin lah gue tiba-tiba dong aku diajakin nonton begitu guys. Emang sih. Apa kayak nggak shock? Makanya kita bener-bener, gue tuh selalu merhatiin tingkah laku setiap orang lah, sekecil apapun refleks nggak nih ya gitu segala macam gitu loh. Oh bisa ya lu ya? Bukan lu bisa selalu percaya sama orang ya? Gue bisa dong. Bener, harus bisa guys, karena red flag itu tidak baik untuk didekatkan sebenarnya. Iya, karena ya itulah suka kelihatan kan dari hal-hal kecil aja menurut gue. Gue bisa misalnya gini, lu cerita A nih sama gue hari ini, lu besok cerita B, terus lu besoknya lagi cerita C, terus gue bisa simpulkan cerita lu bohong. Terus kayak, Kenapa bisa gitu? karena nggak sinkron semuanya. Jadi guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. See you next video, bye-bye.